Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan membantu Mbah Tupon mendapatkan kembali hak tanahnya. Pihaknya akan menyediakan pengacara secara gratis. Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon, korban mafia tanah, untuk kembali mendapatkan haknya. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu tidak hanya pemerintah kabupaten, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Harnanto, juga mengatakan permasalahan Mbah Tupon menjadi perhatian khusus dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Jadi permasalahan kasus Pak Tupon ini Kementerian juga intensif memperhatikan permasalahan ini, dan kami Kantor Pertanahan Bantul terutama kami juga sudah mengantisipasi hal-hal terkait dengan permasalahan Pak Tupon ini. Langkah awal kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan dan kita pelajari. Pada prinsipnya kalau dari aspek pendaftaran tanahnya ya sudah benar, tapi dari aspek-aspek yang lain memang perlu dilakukan uji. Istilahnya ada pihak lain nanti yang akan menguji apakah keabsahan dari akta jual belinya, dan itu ya memang karena sudah dilaporkan di Polda, ya memang nanti pihak Polda akan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Sebelumnya kasus Mbah Tupon yang sudah viral ini disoroti pemerintah Kelurahan Bangun Jiwo Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul bersama jajaran terkait, termasuk ATR BPN Bantul yang berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Tanah tersebut tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman di bank. Kasus penyerobotan tanah Mbah Tupon menyita perhatian publik. Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat ia hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, bahkan sertifikat tersebut menjadi jaminan di sebuah bank. Perkara ini berawal pada tahun 2020 saat tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun, belakangan sisa tanah yang ia miliki, sertifikatnya berubah nama kepemilikan. Belum selesai persoalan catut nama, Mbah Tupon dan keluarganya didatangi oleh pihak bank lantaran dianggap gagal bayar pinjaman agunan sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama orang lain di alamatnya. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon juga mendapat dukungan dari warga dan relawan. Mereka membuat petisi untuk mengawal kasus ini. Meski kasus tanah Mbah Tupon telah sampai hingga ke Kementerian ATR BPN dan pihak kepolisian, namun hingga kini belum ada tindak lanjut atas penyelesaian perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar. Sidang atas terdakwa Zaro Frikar itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Rikar, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. 3 saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama dan diagunkan ke bank. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata BR, Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya Bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.